Mirip dengan kejadian RUU KPK atau RKUHP yang diprotes dan didemi besar-besarkan, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan virus corona baru juga menuai nyinyiran pedas. Bahkan ada pula pihak yang kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK seperti dilakukan oleh Amin Rais. Diskon bagi pelanggar konstitusi masih bisa rakyat maklumi untuk mereka yang disebut oleh para oligarki kekuasaan sebagai anak milenial, kata politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara melalui akun Twitter pribadinya. Jokowi bukan bagian dari milenial, karena itu rakyat berhak minta pertanggungjawabannya melalui konstitusi yang sah di Republik ini. Tagar impeachment Jokowi, tegasnya. Baginya, rakyat wajib meminta pertanggungjawaban kepada kepala negara bila sudah tersium melakukan pelanggaran konstitusi. Pertama, ini berita buruknya, yaitu tagar impeachment Jokowi terlalu cepat layunya. Bagi yang belum paham, impeachment itu artinya pemakzulan. Pemakzulan adalah penurunan tahta atau penghentian jabatan. Jadi, tagar tersebut berarti ada upaya untuk menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Pokoknya Presiden Jokowi harus turun, semua salah Jokowi. Pokoknya negara ini harus dipimpin selain Jokowi. Mungkin maunya risik. Kalau Jokowi yang pimpin negara ini bakal bubar, dan solusi paling tepat adalah khilafah. Oh ya, apapun masalah negara ini, khilafah solusinya. Namun sayangnya tagar ini cepat hilang dan lenyap entah kemana. Sampai sekarang pun tagar ini tak nongol lagi, mati diinjak tagar lain. Itu artinya trending cuma sebentar, layu sebelum berkembang. Jadi kasihan kepada mereka yang bermimpi atau mengimpeach Jokowi. Masih pakai tagar karena tagar di Twitter itu tak ada gunanya. Itu pun cuma trending sebentar, tak signifikan. Kalaupun masif, ya tak ada efek juga sih. Ibarat juga angin kentut yang numpang lewat, baunya cuma sebentar doang. Tak usah bangga dengan tagar begituan. Justru itu menunjukkan kebodohan. Udah tahu nggak penting, malah dipenting-pentingkan. Memang sejak kapan tagar Twitter bisa lengserkan presiden? Siapa sih yang mau ikut dukung? Paling cuma secuil dan seupil. Kelompok haus kekuasaan yang sudah kebelet buang air besar. Di saat begini berani ngomporin, yang ada malah disemprot warga. Dipikirnya semua warga itu bodoh dan digiring ke kubangan onta semudah membalikan telapak tangan. Dan salah satu orang yang menggaungkan tagar ini adalah politisi Partai Demokrat. Ini hanyalah bukti yang makin meyakinkan kalau partai ini sedang kumat stresnya. Sejak mantan Raja Prihatin itu turun gunung, rentetan nyinyiran terhadap pemerintah terus dilesatkan. Ketua ribut, anak buah pun ribut. Yang memang layak tenggelam dalam arus politik tanah air. Atas dasar apa pemakzulan Jokowi? Presiden Jokowi sudah melakukan banyak hal dan terobosan untuk menghadang efek wabah corona. Banyak, entah itu stimulus dan paket bantuan untuk warga, penyediaan alat kesehatan untuk bantu tenaga medis, tes masif, pembangunan rumah sakit darurat corona, dan banyak lagi. Siapapun yang menginisiasi ini adalah orang yang tak punya hati. Di saat pandemi, masih saja ada pihak yang mau ajak rusuh dan ribut. Otaknya entah ditaruh di mana. Negara ini seolah tidak pernah kekurangan politisi busuk yang mencari celah buat ngompori rakyat. Rakyat dari dulu seolah jadi objek buat ditipu dan digiring. Nafsu politik sepertinya sudah mencapai puncak ubun-ubun. Tak peduli negara sedang pontang-panting menghadapi corona, ada politisi yang memperkeruh suasana dan berusaha mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Orang ini kayaknya tidak membuka mata lebar-lebar. Lihat tuh mantan Raja Prihatin. Lihat Candi Hambalang yang merupakan tempat wisata kelas dunia yang menjadi situs warisan budaya UNESCO. Wah, lihat juga tuh proyek-proyek mangkrak yang kalau ditotalkan entah berapa puluh triliun. Itu duit rakyat, bukan duit nenek moyang sendiri. Harusnya dari dulu mantan Prihatin yang harusnya dimaksudkan saja. Kerjanya cuma prihatin dan bikin album. Bagaimana menurut Anda?